Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan risalah Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan pengagungan terhadap ilmu atau pemuliaan terhadap ilmu. Al-Maq'adus Sabi', prinsip yang ketujuh di dalam memuliakan atau mengagungkan ilmu, yaitu al-mubadarah ila takhsilihi wal ightinamu sinnis sibai wasyababi, bersegera untuk mendapatkan ilmu. Berarti artinya jangan menunda, tetapi bersegera. Wa ightinamu sinnis siba, dan mengambil keuntungan atau kesempatan di usia tatkala masih kecil, di usia bayi, ya masih kecil, balita misalnya. Wasyababi, dan di usia pemuda. Pemuda itu ya usia 30 ke bawah. Ya. Qala Ahmad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, ma syabahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Betapa serupanya, kata beliau, pemuda itu dengan sesuatu yang ditempelkan di lengan kemudian jatuh. Jadi beliau melihat betapa serupanya usia muda itu seperti sesuatu yang ditaruh di lengan kemudian jatuh. Artinya betapa cepatnya masa berlalu usia muda, cepat sekali. Misalnya kita naruh sesuatu di lengan, itu nggak mungkin kuat waktu yang lama, apalagi tahunan, nggak mungkin, cepat sekali jatuh. Demikian juga usia muda, cepat sekali berlalu. Nah, padahal di sini pembahasannya adalah menggunakan kesempatan belajar di usia kecil dan juga di usia muda. Wal ilmu fi sinni syababi asra' ilan nafsi, dan kita meraih ilmu di usia muda itu sangat cepat sekali untuk diterima di jiwa kita. Jadi kita belajar di usia seperti ini kesempatan yang jarang karena mudah menerimanya. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, dan sangat kuat ta'alluqnya, yaitu bergantungnya ilmu, wa lusuqan, dan juga mendapatkan ilmu di usia itu. Ini tentunya dibandingkan di usia tua. Qala al-Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, ini ternyata ucapan al-Imam Hasan al-Basri, terkenal sekali ucapan ini. Ya, dulu ya kita diajari juga dan suruh menghafal, tapi tidak disebutkan ucapan siapa ini. Ternyata ini ucapannya al-Imam Hasan al-Basri. Beliau mengatakan al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajari. Ilmu di waktu kecil sebelum syabab, berarti masih sobi, siba, ya, belum muda, ya, masa anak-anak. Kan naqshi fil hajari, itu pengaruhnya kuat sekali, sebagaimana orang memahat di batu. Jadi apabila batu itu dipahat, ditulis
Di batu itu misalnya, inilah perjuanganku. Jadi kalau kalian di rumah ada batu besar, coba kalian tulis, inilah perjuanganku. Ya. Atau kalian tulis kata-kata yang membuat kalian itu senang dan bersemangat. Inilah langkah hidupku. Tak akan pernah aku menyesal di dalam mencari kemuliaan hidupku. Ditulis, dipahat misalnya. Maka mungkin kalian sudah meninggal dunia, kemudian ya orang-orang berapa ratus tahun kemudian masih bisa melihat tulisan kalian. Itu gambaran ilmu yang berada pada anak, sangat kuat. Faqawahu baqaul ilmi fis saghri, maka tetapnya ilmu itu sangat kuat sekali tatkala usia kecil. Kaquwatin baqa'in naqshi fil hajari, seperti kuatnya ukiran di batu. Jadi gunakanlah masa yang istimewa yang saat ini Allah berikan kepada kita. Faman ightanama syababahu nala irbah wa hamida inda mashibihi surahu. Ya. Sehingga masa tuanya itu akan bahagia dengan kenikmatan yang dirasakannya. Maka dikatakan ightanim sinna syababi ya fata. Maka gunakanlah kesempatan di usia mudamu wahai para pemuda. Indal masyibi yahmadul qaum as-sura. Tatkala tua, orang itu nanti akan memujinya perjuangan tatkala dia masih muda. Jadi tatkala kita tua, kita akan dipuji dengan sebab perjuangan kita di masa muda. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana keadaan orang tua, maka tergambar dari orang tua itu di masa mudanya. Kalau kalian menjumpai orang tua itu penuh dengan ilmu, berarti masa mudanya belajar. Kalau kalian melihat orang tua itu sebaliknya, tidak memiliki ilmu, berarti masa mudanya dia tidak belajar. Jadi tua itu pasti, tetapi membawa ilmu belum tentu. Berikutnya, wala yutawahham mimma sabaqa anna kabira la yata'allam. Ini betapa agungnya mencari ilmu di waktu kecil, tetapi jangan sampai keliru. Kalau sudah tua berarti enggak ngaji. Karena sebagian orang tergugah untuk belajar ini di masa tua. Maka tetaplah belajar. Bal haulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Bahkan para sahabat Nabi belajar ilmu agama ini di saat mereka sudah tua. Dzakar al-Bukhari fi kitabil ilmi min sahihi, disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabul ilmi dalam sahihnya, saya beli Sahih Bukhari. Ya, ini ucapannya Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi tuan. Kemudian dikomentari oleh Imam Bukhari, bal ba'da an tasudu. Bahkan kalian tetap belajar walaupun sudah menjadi tuan. Jadi di sana tetap banyak para sahabat belajar walaupun mereka sudah menjadi tuan. Nah, cuman di sini memang ada perbedaan, kalau di masa muda ini lebih mudah dibandingkan di masa tua. Berikutnya, wa inna ma ya'suru ta'allum fil kibari, akan tetapi belajar itu terasa sulit tatkala kita sudah tua. Ya, coba kalian perhatikan yang belajar, yang sekolah, ya, misalnya tingkatan SD, SMP, SMA, ini kebanyakannya yang sudah keluar jenggot atau yang belum keluar jenggot? Kebanyakannya, ya kebanyakannya yang belum keluar jenggot, masih kecil, ya kan? Ya, tatkala sudah keluar jenggot ternyata belum bisa membaca, belum bisa menulis, ini sulit sekali. Maka ditempatkan tempat yang khusus, ya, bersama orang-orang yang sudah tua.
Jadi memang sudah tua ini sulit untuk belajar sebagaimana mudah belajar di masa muda. Kama bayyanahu al-Marudi, sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam al-Marudi di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, adab-adab dunia dan agama. Mengapa orang yang sudah tua itu banyak susah untuk belajar? Likathrati syawagil, karena banyak kesibukan. Kesibukan mungkin nengok anaknya, ya, kemudian mungkin merawat orang tuanya, merawat usahanya, ya. Banyak sekali kesibukan, dan kesibukan itu tidak ada pada anak. Karena anak taunya ya uangnya habis ya minta, ya, kebutuhannya kurang ya minta. Tapi kalau orang tua, pertama dia harus memenuhi kebutuhan sendiri dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga kesibukannya banyak, dan ini menjadikan sulit dia untuk belajar. Wa ghalabatul qawati', dan banyak penghalang-penghalangnya. Ada sakit, ya, ada urusan ini, urusan itu. Wa takatsur al-ala'iq, dan banyaknya hubungan-hubungan. Misalnya orang yang sudah tua ingin melancong mencari ilmu, ya, ke negeri lain, bukan negeri sendiri, maka dia banyak sekali hubungan, tanggung jawab dengan ini, tanggung jawab dengan itu, sehingga sulit. Berikutnya, faman qudira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilm. Kemudian kalau memang dia mampu menyelesaikan urusan dirinya, keluarganya, anaknya dan yang lainnya, maka dia baru bisa mendapatkan kesempatan mencari ilmu sebagaimana anak-anak yang masih kecil ataupun pemuda, ya. Tapi kan ini jarang, ya. Makanya di masa muda inilah kesempatan emas, maka bersegeralah untuk mendapatkan ilmu sebelum masa emas ini jatuh, hilang, sebagaimana jatuhnya sesuatu yang ditempel di lengan. Betapa cepatnya jatuh. Walaupun misalnya kita menaruh, ya, lem di lengan kita, pada lem itu rekat, satu di lem kita, ya, kita lem, tetap lama-lama akan jatuh, kena air, ya, kegosok ini, kegosok itu, tetap akan jatuh. Itu padahal pakai lem. Nah, bagaimana kalau cuma nempel biasa, langsung jatuh? Ini saja yang bisa kita pelajari. Kita telah sampai pada prinsip yang ketujuh di dalam, yaitu segeralah kita di dalam mengambil kesempatan belajar di masa kecil atau di masa muda, karena masa kecil atau masa muda ini betapa cepatnya berlalu, dan tatkala sudah tua maka kesibukan akan datang dan tidak akan kembali lagi masa mudanya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada punya buku ini belum?